Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720525. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas daripada mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu untuk menerangkan bahwa isi dari bab 1 buku yang sudah saya baca, yaitu evaluasi pendidikan yang ditulis oleh Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Pada bab 1 buku ini berisikan tentang pengertian penilaian, fungsi-fungsi penilaian dalam pembelajaran, kedudukan tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi, kemudian prinsip-prinsip penilaian, pergeseran paradigma penilaian hasil belajar, jenis dan fungsi penilaian dalam pembelajaran. Baik, yang pertama di sini adalah pengertian penilaian. Sebelum membicarakan penilaian dalam pembelajaran, ada baiknya kita menyamakan persepsi tentang konsep dan pengertian yang akan kita gunakan. Pada saat membicarakan masalah penilaian, kita sering menggunakan beberapa istilah seperti tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi yang digunakan secara tumpang tindih atau overlap. Kita sering rancu dalam menggunakan istilah-istilah tersebut. Karena keempat istilah itu terjadi dalam satu kegiatan, yaitu pada saat kita menilai hasil belajar peserta didik. Contohnya ulangan harian ya. Dari data tersebut kita menyatakan bahwa siswa telah mengalami kemajuan dalam belajar. Tentu itu merupakan ulangan harian itu merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan penilaian tersebut. Menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2007 nomor 20 yang berbunyi penilaian merupakan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan tentang peserta didik, seperti nilai yang akan diberikan atau juga keputusan tentang kenaikan kelas dan kelulusan. Kemudian fungsi penilaian dalam pembelajaran. Penilaian merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena penilaian merupakan sebuah acuan untuk kita mengetahui kemajuan dan perkembangan dari hasil pembelajaran yang telah berjalan sedemikian rupa. Jadi penilaian merupakan salah satu tolak ukur, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian berikut ini disajikan beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut ya. Tujuan penilaian hendaknya diarahkan pada 4 hal. Yang pertama itu penelusuran atau keeping track, kemudian pengecekan atau checking up, yaitu mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami siswa selama proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga pencarian atau finding out, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan selama proses pembelajaran tersebut. Keempat, penyimpulan atau summing up, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum tersebut. Jadi adanya 4 hal yang dilakukan tujuan penelitian, dari mulai penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana, sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Kemudian pengecekan atau checking up, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ketiga, pencarian atau finding out, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadi kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi melakukan evaluasi juga. Seperti itu.
Jadi dapat disajikan beberapa pengertian dari istilah-istilah tersebut, yaitu yang pertama ada tes dan non-tes. Untuk tes berasal dari bahasa Latin atau lestum yang berarti alat untuk mengukur tanah. Dalam bahasa Prancis kuno, kata tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara emas dengan perak serta logam lainnya. Tes dapat didefinisikan sebagai seperangkat pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau sifat atau atribut pendidikan, di mana dalam setiap butir pertanyaan tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Jadi dilakukannya tes itu untuk mengetahui. Dengan demikian, maka setiap tes menuntut siswa untuk memberi respon atau jawaban. Fungsi tes secara umum ada dua macam. Fungsi yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, kemudian yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Maksudnya di sini dalam yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, jadi melalui tes kita dapat mengetahui seberapa jauh sudah pemahaman daripada siswa ketika proses pembelajaran, selama proses pembelajaran. Kemudian yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selain tes, ada non-tes. Non-tes adalah teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar. Adanya pengukuran. Semua kegiatan dunia ini tidak akan bisa lepas dari masalah pengukuran. Keberhasilan suatu program pendidikan hanya dapat diketahui setelah dilakukannya pengukuran. Semua kegiatan diketahui setelah dilakukan pengukuran. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati dengan satuan yang disepakati secara internasional. Jadi misalnya untuk mengukur tinggi, maka seseorang dapat mengukur dengan mudah karena objek yang diukur bukan objek kasat mata dengan satuan yang sudah disepakati. Kesalahan pengukuran dapat bersumber dari 3 hal, yaitu alat ukur, objek yang diukur, kemudian atau orang yang melakukan pengukuran. Jadi itu kesalahan-kesalahan dalam pengukuran bisa melalui dari alat ukurnya atau objek yang diukurnya atau juga orangnya yang melakukan pengukuran tersebut. Kedua, asesmen. Di lapangan banyak guru yang belum mengetahui dengan benar konsep asesmen. Satu istilah yang sering digunakan untuk mewadahi kegiatan asesmen dan evaluasi adalah penilaian. Penggunaan istilah penilaian untuk mewadahi kedua kegiatan tersebut sebenarnya tidak terlalu salah karena dalam konsep asesmen dan evaluasi mengandung unsur pengambilan kesimpulan. Di sini ada beberapa pengertian dari asesmen menurut para ahli. Ada menurut Hanna pada 1993, assessment is the process of collecting, interpreting, and synthesizing information to aid in decision making. Assessment synonymous with measurement plus observation. It concerns drawing inferences from these data sources. The primary purpose of assessment is to increase students' learning and development rather than simply to grade or rank student performance. Yang artinya asesmen adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah, intinya seperti itu. Ada banyak di sini menurut para ahli ya tentang asesmen. Tujuan asesmen adalah untuk melihat kondisi anak saat itu.
dalam rangka menyusun suatu program pembelajaran yang tepat sehingga dapat melakukan layanan pembelajaran secara tepat juga. Kemudian evaluasi. Jika kita bicara asesmen dan evaluasi, dalam pembelajaran maka lingkup asesmen hanya pada individu siswa dalam kelas, sedangkan lingkup evaluasi adalah seluruh komponen dalam program pembelajaran tersebut. Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris evaluation yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Sini juga ada beberapa para ahli ya. Menurut ahli di sini yang mengartikan bahwa evaluasi itu berbeda-beda ya pendapatnya dari para ahli tersebut. Di sini ada menurut staf BIM dan kawan-kawan mengenai evaluasi. Mereka mendefinisikan evaluasi sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative. Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Evaluasi menurut Kumano tahun 2001 merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian. Jadi dilakukannya kegiatan tersebut, kemudian dikumpulkan dan dibandingkan, lebih seperti itu. Kemudian input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi dalam dunia sekolah, maka yang dimaksud dengan bahan mentah adalah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Kemudian output adalah bahan yang dihasilkan oleh transformasi. Yang dimaksud dalam pembicaraan ini adalah peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan apakah peserta didik berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian. Transformasi. Kemudian di sini ada transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah, itu yang dimaksud dengan transformasi. Sekolah itu sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagalnya sebagai transformasi. Bahan jadi yang diharapkan dalam hal ini peserta didik lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai akibat pekerjaannya unsur-unsur yang ada. Dari unsur-unsur transformasi sekolah tersebut, diantaranya adalah guru dan personal lainnya, kemudian metode mengajar dan sistem evaluasinya, sarana penunjang dan sistem administrasi. Kemudian umpan balik atau feedback adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau yang tidak siap pakai yang belum memenuhi harapan akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari bab 1 daripada buku karya Bapak Dr. Supriyadi STP MPD, evaluasi pendidikan di bab 1. Saya terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.